Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa nastahdi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Keimanan seseorang bisa berubah-ubah, dapat meningkat juga dapat merosot tajam. Keimanan akan meningkat dengan amal soleh yang dikerjakan, dan kemerosotan disebabkan terjadinya pelanggaran syariat dan maksiat. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menggambarkan keimanan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Hakim. Sesungguhnya keimanan dapat menjadi lekang bagaikan baju yang bisa berubah usang. Karena itu, mintalah kepada Allah agar Allah memperbarui iman di dalam hati kalian. Oleh sebab itu, pada kesempatan ini khatib berwasiat, marilah kita meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan arti takwa yang sebenar-benarnya. Karena takwa jugalah merupakan bekal yang akan kita persembahkan ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Dan berbekalah karena sebaik-baik bekal adalah bekal takwa. Jamaah rahimakumullah, amar ma'ruf nahi mungkar adalah jalan para nabi dan rasul. Amar ma'ruf nahi mungkar adalah khosais, karakteristik umat Islam. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah walau amana ahlul kitab lakana khairal lakum minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasikun. Kamu adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentu itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik. Di dalam tafsir At-Tabari disebutkan, siapa yang ingin menjadi umat yang terbaik haruslah memenuhi syarat yang Allah tetapkan. Salah satunya adalah beramar ma'ruf nahi mungkar dengan penuh keimanan. Dalam tafsir lain disebutkan, keunggulan atau khairiyah dan kebaikan akan diperoleh seseorang dikala mana seseorang itu beramar ma'ruf nahi mungkar. Allah menegaskan di dalam Al-Quran surat Al-Imran, wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Adakanlah di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebaikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Bisa dipahami dari ayat tersebut bahwa orang-orang yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar di hadapan Allah adalah orang yang beruntung. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pemaknaan atau tafsir modern tentang amar ma'ruf nahi mungkar banyak dibahas oleh para ulama. Salah satu pemaknaan amar ma'ruf nahi mungkar adalah mengajak segenap masyarakat untuk menghindari kebodohan dan mengajak masyarakat untuk mencintai ilmu. Allah berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Mujadilah ayat 11, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu
dan orang yang diberi ilmu pengetahuan dengan beberapa derajat, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dengan ilmu manusia akan diangkat derajatnya di dunia maupun di akhirat. Maka beramar ma'ruf nahi mungkar dimaknai dengan mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk mencintai ilmu dan mengajak seluruh masyarakat untuk meningkatkan pendidikannya. Seperti yang terjadi atau seperti yang menjadi jargon beberapa ormas, lembaga healing, schooling, dan feeding. Di dalam skala internasional saat ini mutu pendidikan negara-negara lain sudah demikian maju. Indikasinya apa? Bisa dilihat dari jumlah dokter dalam setiap 1 juta penduduk. Saat ini India memiliki 1.400 dokter di setiap 1 juta penduduknya. Jepang memiliki 6.400 dokter di setiap 1 juta penduduknya. Amerika memiliki 9.850 dokter di setiap 1 juta penduduknya. Israel memiliki angka yang sangat banyak, yaitu 16.500 dokter di setiap 1 juta penduduknya. Sementara di Indonesia, negeri yang mayoritas umat Islam, baru memiliki 143 dokter di setiap 1 juta penduduknya. Hal ini menjadi problematika kita. Hal ini menjadi problem karena mayoritas masyarakat kita beragama Islam, dan agama Islam sangat menjunjung ilmu pengetahuan dan pendidikan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pemaknaan amar ma'ruf nahi mungkar yang kedua adalah berdaulat dalam beramar ma'ruf nahi mungkar. Berdaulat dalam beramar ma'ruf nahi mungkar secara cerdas dan jernih. Mengutip salah satu pendapat dari Profesor Dr. Quraish Shihab, Profesor Doktor yang ada di Indonesia, tugas orang yang cerdas adalah menjelaskan apa adanya. Beliau juga mengingatkan bahwa Indonesia saat ini sedang mengalami gejala kehilangan arah, penyimpangan, penyelewengan di mana-mana, korupsi yang sangat masif dan terang-terangan. Maka ketatanegaraan harus segera diperbaiki secara serius. Saat ini kita melihat korupsi yang terjadi di negeri ini sangatlah masif. Mega triliunan korupsi yang merugikan negara. Belum lagi adanya untuk melemahkan KPK. Juga banyak dilakukan oleh beberapa oknum yang tidak bertanggung jawab. Hal tersebut menuntut kita untuk melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Amar ma'ruf nahi mungkar yang konstruktif, bukan amar ma'ruf nahi mungkar yang destruktif. Supaya apa? Kehidupan berbangsa dan bernegara dapat terlaksana dengan baik. Di negara yang kita cintai ini juga muncul fenomena yang sangat luar biasa, yang susah dicerna oleh akal sehat. Bagaimana mungkin ketika orang berbicara tentang revolusi industri, Internet of Things, Artificial Intelligence, ada sebagian masyarakat kita yang ingin kembali ke masa lalu, yang ingin kembali ke kerajaan-kerajaan yang pernah berjaya di masa lalu. Saat ini sebagian masyarakat kita terjangkit halusinasi disruptif. Halusinasi disruptif merupakan muncul dari kegagalan iptek, kemiskinan, pengangguran, ketidakseimbangan pembagian kekuasaan politik, dan obsesi politik. Maka tugas orang yang cerdas adalah beramar ma'ruf nahi mungkar, salah satunya agar tercipta good governor yang profesional. Maka hakikatnya good governor yang profesional atau tata kelola yang baik adalah tercermin di dalam Al-Quran, surat Al-Hajj ayat 41. Alladzina in makannakum fil ardi aqamus shalah wa atauz zakat wa amaru bil ma'ruf wa nahu 'anil munkar walillahi akibatul umur. Orang-orang yang kami tangguhkan kekuasaan mereka di bumi, niscaya mereka mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, menyuruh berbuat ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar.
dan kepada Allah lah segala kembali urusan. Ayat tersebut menegaskan bahwa orang-orang yang beriman menggunakan otoritas atau kekuasaan mereka yang mereka miliki untuk menegakkan sholat, mendirikan zakat, membayar zakat, dan melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Menurut Profesor Syamsul Anwar, Ketua Majelis Tarjih, dengan menangkap dalalatul isyarah bahwa tata kelola pemerintahan yang baik menurut syariah adalah menggunakan otoritas kekuasaan untuk mengelola pembangunan yang berorientasi pada yang pertama, penciptaan suasana kondusif bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan spiritual dan ruhani, disimbolkan dalam penegakan sholat. Yang kedua, penciptaan kemakmuran dan kesejahteraan yang disimbolkan oleh membayar zakat. Yang ketiga adalah beramar ma'ruf nahi mungkar yang dapat atau ketika itu bisa terciptanya stabilitas politik, keamanan, dan lain-lain. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimin innahu huwa ghafurur rahim. Alhamdulillahi kafa, wassalatu wassalamu ala ibadihi alladistofa, ahmaduhu subhanahu wa aksaru fil akhirati wal ula. Jamaah rahimakumullah, sebelum kita akhiri khutbah kali ini dengan doa, marilah kita memahami sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jikalau kita tidak beramar ma'ruf nahi mungkar, apa yang akan terjadi di masyarakat kita, di negara yang kita cintai ini. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan di dalam hadis sahih, mathalul qa'im ala hududillah wal waqi' fiha kamathali qaumin stahammu ala safinah fa asaba ba'duhum a'laha ba'duhum asfalaha fa kana alladhi fi asfaliha idza staqa'u minal marra ala ma fikim faqalu law anna kharaqna fi nasibihim hada kharaqna wa lam nu'khad min fawqina wa iyatrukuhum ma aradu halaku jami'an. Perumpamaan orang yang teguh dalam beramar ma'ruf nahi mungkar, dalam menjalankan hukum-hukum Allah, dan orang yang terjerumus yang sebaliknya di dalamnya adalah seperti sekelompok orang yang berada di sebuah kapal. Ada yang mendapat tempat di atas melewati orang-orang yang di bawah, sedangkan yang di bawah berkata, lebih baik kita lubangi tempat bagian kita yang di bawah ini supaya tidak mengganggu kawan-kawan kita yang di atas. Rasul bersabda, maka jika mereka yang di atas membiarkan yang di bawah melakukan hal itu, pastilah binasa semua orang yang ada di dalam perahu tersebut. Apabila mereka mencegahnya, maka mereka akan selamat. Di dalam hadis tersebut, kalau orang yang di dalam kapal tidak beramar ma'ruf nahi mungkar, maka yang semua berada di kapal akan tenggelam lantaran yang berada di bawah hendak melubangi kapal. Dan orang yang tidak tahu menaung juga akan kena imbasnya. Orang yang tidak tahu juga kena akibatnya. Maka sangatlah penting kita untuk beramar ma'ruf nahi mungkar. Para kiai, para ustadz, para tokoh masyarakat, para pemimpin masyarakat setempat juga wajib dalam melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan khusyuk, dengan penuh pengharapan. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat wa ya qadiyal hajat. Allahumma ja'al khaira a'malina khawatimuha wa khaira a'marina awakhiruha wa khaira ayyamina khayauman alqaq. Allahumma aslih lana dinina alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyaya allati fiha ma'asuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna wa jalil hayata ziyadatan lana fi kulli khair wa jalil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa barakatan fil rizki wa ziyadatan fil ilmi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawid alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afa indal hisab. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun
Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahirabbil alamin. Qimus shalah.